Oke guys, selamat malam di channel Mahano YouTube. Mungkin hari ini kita akan membahas mengenai pengalaman-pengalaman diri kita masing-masing awal dari kita bekerja. Kayaknya seru, dimana gua akan menceritakan pengalaman gua dari awal kerja tahun berapa sampai sekarang. Mungkin juga dari Adi sendiri yang punya cerita juga pengalaman kerjanya dari tahun berapa sampai sekarang. Mungkin juga dari Bawor juga akan menceritakan. Baik, gua akan coba tanya salah satu dari bertiga ini, yang mungkin kita coba tanya ke Bawor dulu ya. Gimana sih bisa menceritakan dari dia mulai lulus sekolah atau pendidikannya dia, terus masuk ke dunia kerja. Nah, dunia kerjanya seperti apa sih? Connect nggak sih? Atau satu frekuensi nggak sama teori yang dia dapat di pendidikannya? Baik, kita tanya langsung ke Bawor. Sebenarnya kalau pekerjaan sih lebih ke dunia elektronik. Elektronik. Berarti Lulus tahun 2000. 2000. Berarti lu STM-nya STM elektronik juga? Elektronik. Oke, jadi nyambung ya dari lu mulai. Memang hobi kecil, dari kecil itu sudah terlihat gitu. Bakat lu udah ada ya? Bakat itu udah ada. Saya dari SD udah mulai tertarik dengan gitu-gitu. Tali-talian gitu-gitu apa? Tali-talian. Awal setelah lu kelar, setelah lu selesai pendidikan STM, terus lu tiba-tiba langsung Enggak, jadi lu tahun berapa jadinya lu merantau dari tahun 2000 kampung ya? Kampung berarti Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, Kebumen ya? pokoknya Kebumen, Jawa Tengah bagian selatan. Selatan. Jadi lu merantau ke Jakarta tahun? Ke Jakarta tahun 2000. Kemudian saya turun. Sebenarnya kalau kamu cerita sedihnya banyak ya, tapi nanti kalau panjang, nanti lain waktu lah itu. Ini tiba-tiba di Jakarta, ya biasa keliling pabrik, maksudnya apa? Kawasan pabrik ya. Mondar-mandir, ternyata berbulan-bulan ya nggak dapat kerja. Nggak dapat kerja. Nah, sambil saya numpang di rumah saudara, ternyata betul konsepnya sekolahan, bahwa saya keluar sekolah itu harus bisa bekerja sendiri. Ya repair TV, repair speaker, dan pokoknya barang-barang elektronik. Nah, disitulah benar-benar Mulai ketemu ilmu sekolah ketemu fashionnya, kerja, gitu ketemu fashionnya di situ ya. Nah, tapi ya lama-lama namanya numpang ke saudara ya nggak enak gitu. Lu coba mandiri. Akhirnya pengen mandiri ya, ceritanya tetap cari kerja kan, impiannya tetap Nyari kerja, tujuannya kerja. Di otak gue tuh sampai hari ini belum pernah bekerja di pabrik. Susah ternyata pabrik. Sampai hari ini Sampai udah mencoba sekarang udah berarti ada berapa? 21 tahun. 21 tahun. Itu Lu belum pernah memasuki dunia melamar kerja sana sini belum pernah berhasil masuk ke dunia Industri pabrik, ya. belum pernah. Pernah diterima di pabrik ban di Cikarang, Kung A namanya. Tapi nggak sesuai dengan ternyata nggak sesuai dengan fashion lo. Fashion saya elektronik gitu. Pernah kerja di Korea, udah mau dapat juga dari 400 orang sampai ke 3 besar, akhirnya 2 besar pun gagal juga. Oke, berarti ada sesuatu lah di kesehatan saya nggak lolos. Itulah detik terakhir saya. Berarti sebenarnya lu pernah masuk ke dunia kerja industri, cuman bukan fashion lo di elektronik tapi ya. belum masuk. Baru tes aja gitu. Kalau di Wuhan langsung masuk karena ada saudara nih. Iya. Cuman kayak nggak mau. Pabrik video, pembuatan rekor video Betamax waktu itu dulu kan. Itu nggak diterima ya karena medikal waktu itu. Akhirnya ke situ, suruh di pabrik ban, saya nggak mau. Saya melanglang buana ke tempat rumah teman lah, numpang hidup gitu kan. Berarti sekarang akhirnya saya jadi tukang cuci piring sama ngepel restoran. Masih ada restorannya Iko Bana. Serius loh. Serius. itu pengalaman dia. Pengalaman. Jadi padahal kerja Pernah sampai ke titik itu ya. Sebenarnya karena apa ya? Ya tuntutan. Bukan tuntutan waktu itu, masalahnya tinggal masuk kerja. Gaji udah UMR-nya Cikarang waktu itu Yang tinggi juga udah. Yang mana? Di resto apa yang mana? Yang di ban. Cikarang, pabrik ban. Tinggal masuk aja itu. Tapi karena nggak sesuai passionnya nggak mau. Enggak, maksud gua melalang nih kan, Maksud gua tadi mau kan balik lagi ke sono, tensin kali. Iya, maksud gua tadi kan gitu. lu terlintas tadi pada nyebutin bahwa lu
pernah kerja nyuci piring di Ya itu resto. setelahnya. Karena di sini tidak mau. Itu karena pabrik ban apa? tidak mau. Keputusasaan atau tuntutan karena udah merit atau gimana? Enggak, masih bujang. Masih bujang. Akhirnya kan di restoran Padang. Restoran Padang itu ya nyuci piring Nyuci sama piring, ngepel kalau ngepel. nyuci. Ya, pokoknya kalau pagi ngepelnya aku dan nyuci piring itu ya kalau ada pelanggan gitu nyuci piring. Itu selama berapa bulan, setengah tahun kali lah. Oke, berarti Itu cerita sebenarnya, tetapi yang saya pertanyakan hari ini, kenapa saya memilih di restoran yang gaji 150.000 dibanding ke pabrik ban yang UMR. yang UMR? Kenapa itu? Kalau sampai hari ini gua aneh. Ya, Oh, gua jadi masih belum ada jawabannya. bertanya-tanya. Gua masih bertanya-tanya nih. Padahal kan option yang lebih baik itu ada gitu. Ada, Lu karena nggak saya tinggal ambil. masuk, karena Nah. saudara saya ada keluarga di situ, saya udah disuruh, udah. Nah, itu Pokoknya dia. udah masuk aja lah. Jawabannya sendiri dia belum tahu. Tahu. Kenapa? Mungkin passionnya mungkin. Gue bisa kasih sedikit joke. Joke-nya ya. Jadi semacam kayak Tuhan tuh kasih bawor sedikit pemantapan mental. Agar Ya. mental dia bertambah dengan cara seperti ini. Akhirnya berhasil lu sekarang. Ya, karena hasil itu nggak mengkhianati proses, bro. Benar. Itu Ya. udah dari dulu udah dari orang tua kita seperti itu. Karena saya itu orang minder, memang betul di kampung itu kan minder. Terus memang kalau Makanya begitu di restoran, mental saya ditempa di situ. Oh. mau nih. Baik, itu pengalaman pribadi dunia Itu kerjanya. nanti adalah lanjut Nah, aja. kalau lu sendiri gimana, Bon? Ya gue nanya lu. Ya kan gua bontot. Nah itu dia, gue pengen tahu dari yang menengah, Loh, terus yang semua berurutan dari untuk tua, akhirnya middle, jadi gue. low, Gitu. ya kan? Kalau gue banyak cerita panjang, jadi gue nanya lu dulu nih, yang mungkin dari lu selesai pendidikan, ya kan, tahun berapa, terus lu masuk ke dunia kerja, apakah itu sesuai dengan passion lu atau enggak, tapi lu tetap jalanin dan lu enjoy, dan akhirnya sekarang lu menemukan dunia kerja yang lu anggap comfort zone. Nah, coba ceritain aja. Gua nggak banyak cerita ya, karena gue pikir dengan usia gue yang masih muda, gue masih 17. Muda guys. Gue Dia adalah orang termuda di komplek ini. Gue 17 tahun, Masih, bro. gua Jadi ya. gue gak banyak cerita sebenarnya. Cuman dari perjalanan gue yang notabene gue tuh ditinggal sama orang tua gue dari usia 2 SMA, dan gue harus mencari uang atau biaya sekolah, beli seragam, sepatu dan lain-lain. Itu gue harus. Keluar pendidikan? Gue kelar pendidikan 2007-2008. 2008. Terus berarti SMA. SMA. Lanjut. Gue kerja dulu setahun. Di? Karena gue Di apa? dulu pernah kerja di Skur Parking. Secure parking. Secure parking. Pengelola parkir gedung lah. Oke. Nah, karena gue pengen banget untuk lanjut kuliah tuh, gue kerjain apa aja tuh kan. Ah. Gue punya planning target gue kerja setahun, punya duit gue akan kuliah sambil kerja. Berarti lu kuliah. Gue kuliah. Kelar? Dapat Tahun? setahun kerja, gue kuliah. Kelar? Nggak sampai kelar, Bon. Oke. Jadi gue kuliah sampai semester 6. Gue kuliah sampai semester 6 di bilangan Kebayoran Baru. Terus gue pindah kerja nih. Di dunia kerja apa tuh? Forwarding. Forwarding. Itu apa? Logistik. Ekspedisi Ekspedisi, logistik ya? Cuman bukan, kalau logistik kan lebih ke arah gudang ya. Ke gudang. Cuman lebih ke pengiriman lah. Apa warehouse ya namanya jatuhnya? Bukan warehouse Chain ke supply, gudang. chain supply. Bukan, cuman kayak forwarder semacam kayak gue bagian ekspedisinya. Operation. Kargo sih, lebih ke Oh, kargo. Oke. Ya macam-macam lah. Itu gimana tuh? Dunia kargo atau ekspedisi Itu gue banyak. Sesuai passionnya tuh. Itu sebenarnya itu passion gue banget. Intinya gue gini, gue nggak mau bicara passion ya, karena masih gini. Passion Karena itu lu waktu masih muda. Betul. Masih banyak Perjalanan pengen gue mimpi-mimpi lu yang pengen tercapai. Perjalanan gue masih panjang. Nggak tahu nanti gue 2 tahun ke depan gue Iya. diterima di Garuda Apa? Indonesia. Iya, apa Kalau gimana hobi, gitu. kalau gua kan hobi. Kalau hobi gue Sesuai dengan hobi. hobi sebenarnya apa ya? Public speaking sih. Oh, public speaking. Gue ketemu orang baru. Kayak nih. di PR gitu loh. Enggak, gue lebih kayak yang ketemu orang baru nih, gue suka bicara, sosialisasi, makanya gue gampang banget berbaur gitu bro. Nah, Itu memang itu hobi di situ ya. Iya, gue suka berbicara lah ya. Ya walaupun gue nggak tahu ada isinya apa enggak ya. Tapi gue ketemu orang baru, hal baru, teman baru, itu gue enjoy. Gitu. Nah, terus di kargo di forwarding ini lu berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun. 3 Itu tahun. menikmati dulu ya, Gue dapat nikmat banget. pengetahuan, Pelajaran, wawasan, ilmu, dunia mental, dunia lapangan gelap, kayak dunia gimana. lapangan seperti dunia gelap.
Iya, dunia lapangan ya. ketemu Gila, lu pelawak, bayangin, pelabuhan. gua baru lulus sekolah, gua yang notabene gua masih mengemban Itu kuliah. gaji berapa nih? 2.150.000. Oh. Cuman ya karena itu kembali lagi gua tuh suka, gua suka sama hal baru. Tapi lu sampingin gede dong. Salary boleh kecil. Iya kan? ini harus Enggak, ini watak tuh enggak? Ini watak. Ini sebagian dari salah satu. Saya tahu. Gua nggak. Salah satu dari ini Enggak. public speakingnya dia. Iya kan? Dia ketemu. Lu harus ini dong, lu harus ini nih, harus di blur dulu nih tag gitu kan. Enggak, gua nggak bisa bilang sampingan lah ya. Dia kan Intinya, suka ketemu orang, ngobrol. Iya. Ini salah satu dari indikasi untuk mencari lebih. profit. Nah, iya. Iya. Sebenarnya gue bungkus itu dalam satu kemasan yang gue bilang tadi, gue banyak belajar, banyak ilmu, banyak pengetahuan, wawasan dan lain-lainnya. Dunia gelap, dunia apa, dunia terang gelap. Pokoknya gue rangkus itu, gue dapat semua pemantapan mental gue tuh di forwarding itu gitu. Iya. Semenjak gue lulus terus bisa bersikap sama orang baru seperti dari situ lah. Dari setelah 2 tahun di forwarding ini kargo, akhirnya lu tiba-tiba ujuk-ujuk dapat di komuter lain itu. Enggak, gua ke ini dulu, ke apa, perusahaan apa ya, dulu chemical ya. Oh, chemical. Kimia, bahan-bahan kimia. Apa namanya sih? Gua nggak usah sebutin lah. Oh iya. Karena Di daerah itu, mana? Di daerah Kebon Jeruk. Oh, Kebon Jeruk. Itu berapa Dia tahun? dulu chemical, sekarang dia fokus ke minyak. Berapa tahun? Itu gua 3 tahun. 3 tahun. Gua nggak usah sebutin itu gimana ceritanya. Bagian Pokoknya, apa? apa support gue di situ. Masukin Ya dari gue sini. nggak bilang Orang-orang. kecewa sih, cuman emang yang mengharuskan gue berpikir untuk berpijak ke tempat yang lebih baik. Oh iyalah, Karena semua biar gimana pun semua orang tuh pengen yang lebih baik. ya. Yang gue bilang kerjaan nyaman itu bukan berarti harus apa Gede-gede. tadi, passion ya. Ya. Enggak Ada passion juga. cita-cita. Tapi gue banyak perhitungan soal, karena gue ketika hijrah itu ketika translate itu gue pindah dari forwarder ke chemical itu gue udah punya keluarga bro. Oke. Jadi gua harus Jadi lu punya tuntutan dong. iya, jadi gua harus Terus akhirnya lu ke komputeran gimana? gua apa ya, gara-gara hasil frontal. Ntar dulu, ini berhenti dulu. Ah. Ini udah comfort zone. Ah. Berhenti dulu, kesini dong. Oh iya, sini dulu Iya, dong. potong Iya. dulu. Gua Kan belum final. Potong belum lah. Di komputer lain belum. Iya, Jadi udah juga sampai belum sekarang pengen. belum. Nah, nanti ada sambungannya. Iya. Oh, cerita-cerita. Iya, lu sekarang belum gimana? Gue Bro? masih panjang ceritanya. Oh iya baik. Jadi ada cerita di komuter lain. Kalau gue pribadi itu gue lulus pendidikan tahun 2002. 2002. Lulus, Oh, Pak. selisih 2 tahun dengan gua. 2002 gue udah lulus. Maksudnya itu lulus kuliah. Sarjana udah. Oh iya, Berarti berarti SMA lu? gua Andi ya dong. SMA lu, Tom? Hah? Enggak, gue tanya lu lulus SMA tahun berapa? Enggak, jawab aja, simple. Lulus kuliah. Enggak, lulus sekolah. Hah? Lulus sekolah SMA. SD apa SMA? Gak usah tanggal lahir dah. Ya SMA itu kelahiran 95 lulusnya. 95 gue 2008 Iya, cuman bro. gue di situ 95 gue lulus SMA, gue vakum dulu, gue khusus komputer, terus kursus English di konsep. Akhirnya gue baru masuk dunia pendidikan karena gue merasa waktu itu gue dituntut sama orang tua gue, lu ambil kursus aja karena kerja. Ternyata pada dalam tahap proses kursus itu nggak masuk juga, nggak ada panggilan juga dari yang diharapkan sama bokap. Akhirnya ya udahlah gue kuliah aja lah, kuliah Di mana tuh? di daerah Depok lah. Ya, pun Jabodetabek lah ya masih ya. Kampus biru, kampus Akhirnya gue lulus tahun 2002. Nah, di sini aneh nih. Ini gue dunia kerja gue jauh bertentangan sama yang gue dapat di dunia pendidikan. Di sini gue masuk di salah satu bank, Lah kan lu kuliahnya apa nih, Bang? manajemen. Sama lah. Tapi enggak, di sini gue Cuma dia di hati. Iya, enggak aneh juga gitu. Banknya benar, cuman divisinya ini beda gitu loh. Gue nggak tahu. Oh. Masuk di situ status gue adalah student program. Student program ini maksudnya ada kayak part time lah dulu kalau istilahnya part time, tapi di sini dibilangnya student program. Jadi kerjanya itu cuma 5 jam. Dari jam 5 sampai jam 9 kalau nggak salah ya waktu itu tahun 2002 itu gue di outsourcing coy, gajinya masih cash coy, 500.000 zaman itu 500.000 gue bujang coy,
Banyak coy. Nah pengalaman gue yang seru gini. Pengalaman gue adalah pada saat gajian pertama, ditelepon ambil gajian ke kantor yang outsourcing gue, dikasih cash, kasih amplop. Nah pas gue mau balik, anak STM keluar dong, daerah sono Jakarta kan. Wah itu gaji gue buat kos kaki coy. Set, ya kan? Wah ini mah penyakit nih. Gue kan ya mengalami lah kejadian-kejadian kayak gitu di bis kota kan. Sama-sama ini juga. Akhirnya gue bareng satu bis sama anak STM yang di Jakarta itu. Ya udah, set, ya gue antisipasi waspada. Ya kan gaji pertama gue dong, ya kan. Wah, ya udah gue masukin kos kaki lah. Akhirnya gue turun di Sudirman, aman. Sampai di sono, set, gue ketemu teman-teman nettingan gue tuh jajan coy, 500.000. Wah, beli gorengan. Wah, set. Akhirnya masuklah. Terus gue dapat berapa tahun gue pindah lagi ke bank lain lagi dengan jobdesk yang sama juga. Jadi gue dari tahun 2002 sampai 2007 itu gue udah muter-muter bank. Akhirnya gue dipanggil sama temen gue, Bon, ini ada lowongan nih di SBC, lu mau nggak? Oh ya udah, jadi apa? Gini-gini, oke. Disitulah gue mungkin rezeki gue cuy. Pas gue itu married, udah mau punya anak gue kalau nggak salah ya. Apa udah punya anak nggak? Oh udah, mau lagi proses itu, lagi ini. Jadi rezeki gue banget. Tahun 2008 itu gue masuk di tes tulis, interview lisan. Dari 200 orang masuk gue jadi staff HSBC. Nah dari itulah mulai 2008 bulan Juni gue jadi karyawan HSBC sampai 2017 dia integrasi ke Bank Ekonomi menjadi HSBC Indonesia, dan akhirnya 2020 gue pensiun dini. Pendi. Ya seperti itulah. Gitu. Jadi ya itu pengalaman kerja gue. Luar. Ini yang paling banyak gue lihat kayaknya si Bauer nih. Ya, iya. Tadi belum finally dia. Sampai di Banyak saat lah, ini ya menurut gua ya cukup. Kalau gua kan, kalau berdua ini orang-orang kota, jadi orang kota ya. Wis. Dunianya dunia gemerlap. Kalau saya dari dunia yang gelap ke dunia terang. Nah waktu tadi nyambung yang tadi di restoran nih. Di restoran itu apa yang ilmu yang saya dapat itu adalah mengenal banyak tipikal orang, karakter orang. Bagaimana sebuah orang yang biasa-biasa, kemudian ada orang yang Biasa. sambal ini sedikit juga Detail. ada yang menganggap kita ini sebagai orang pelayan ini. Iya. Sangat ya mungkin perasaan saya ya sebagai pelayan restoran gitu kan, itu dianggap rendah. Macam-macam orang. Jadi di situ ketemuannya. Jadi sekian bulan tuh banyak untuk karakter macam-macam orang. Mau yang seperti apa? Sebenarnya saya sih kenapa ya? Waktu itu saya nyaman aja. Tidak ingat pun, sama sekali nggak ingat gaji gue yang 150.000 tahun 2001. Iya. 2001 loh, udah krisis kan? 150. Masih gedean gua dong ya. Ya, di situ kan 2002 gua. kerennya kan apa? Makan, tidur, fasilitas. Ya, tinggal di situ Dia itu doang kelebihannya. lagi fresh graduate banget Ya, lagian sudah begitu. Enggak lah. Iya kan baru lulus. Tahun baru lulus lah. Nah, kebetulan banget di situ restoran ini adalah bisnis dari istri. Nah, suaminya ini bos perusahaan penerbangan. Ya, dia bergerak di bidang perbaikan, Reparasi ya. reparasi pesawat lah, bengkel lah, dia punya bengkel pesawat terbang. Punya workshop. Nah, karena tahunnya dari mana? Tahunnya ya karena setiap siang itu kan lu ngeliatin enggak ngantar nasi kan, nasi untuk karyawan di sana. Kan dia jaraknya berapa meter lah ya. meter aja, 100 meter jalan kaki. Di setiap ngantar itu ya ya kembali lagi passion saya itu yang ada keinginan, itu. ada keinginan. Waduh, inilah dunia gua gitu Iya, kan. iya. Akhirnya lu mencoba ngomong Mulai mencoba ngomong sama yang punya. sama yang punya, akhirnya masuk
Nah dari situ betah bener. Dari 90 gaji 250 karena pindah bengkel. Sampai tahun 2000 lah, 2000 berapa ya, 2006 gitu di 350. Nah itu semuanya ilmu gua di situ, hobi gua di situ, passion gua di situ. Terimplementasi. Comfortable kenyamanan kerja gua di situ. Tidak sama sekali tidak kepikiran mau gaji gua kayak yang lain. Yang lain kan udah UMR, sudah ada yang macam-macam lah waktu itu ya. Iya, emang ada filosofi. Kalau lu kerja di tempat kerja itu lu enjoy, jadi lu bisa menikmati. Ya, jadi nggak ada capek, nggak ada ngeluh. Karena eksplorasi gua itu ilmu teknologi, berkaitan dengan teknologi apapun gitu, di pesawat, di apa segala macam. Jadi situ ilmunya gitu, jadi benar-benar belajar dari situ. Tapi sebenarnya kan bukan di pesawat aja. Betul. Bos gue itu kan memang punya apa ya, kebetulan ya apa aja dikerjain, mau bikin kontrakan, bikin sumur, bikin kolam renang, bikin bangunan. Jadi saya juga bisa semua, masang plafon, masang Multitask. kitchen, masang, akhirnya ngelas dan sebagainya, ngecat, painting semuanya. Bisa. Akhirnya di situ. Secara otodidak dong berarti ya. Tidak jadinya karena Bukan ortodok dong. bukan itu. Otodidak bukan ortodok. Tapi di situ bertahun-tahun itu sampai ya memang bukan kalau ngomongin finansial sih nggak bisa. Soalnya waktu buat pengen sempat daftar mau kuliah, kursus-kursus dan lain-lain juga akhirnya malas aja. Karena udah merasa nyaman juga di situ ya. Udah malas lah itu, malas lah. Artinya sekolah udah ngapain sih? Udah malas. Iyalah. Ilmu saya di situ. Sekarang kan hasilnya udah kelihatan. Ya kan? Nah, tapi perubahan itu. Jadi dulu pernah ada bos saya bilang gini. Finansial kamu rezeki kamu mungkin tidak akan di sini. Suatu hari nanti sekolah kamu di sini, sekolah praktek ini akan rusak di kemudian hari, dia bilang. Bener. Tapi gua hanya ingat ya sekarang ya, kalau dulu sih. Nah setelah beberapa tahun, 5 tahun gitu, kepingin lagi tuh keinginan tuh ke pabrik-pabrik. Pengen juga, aduh di pabrik seperti apa ya. Daftar lagi lah, artinya tetap cuti, keliling lagi ke pabrik kemana-mana, pokoknya muter aja. Tetap memang bukan rezekinya, nggak dapat kerja juga. Tetap di situ aja. Kan jalannya ya. Iya. Bukan ininya. Nah setelah sekian tahun, bos itu juga sudah bilang stuck, menikah, merit, dan 750.000 gaji. Udah merit tuh. Ya pokoknya sedikit lah waktu itu kan, 2006. Saya dikasih pilihan, apakah mau di sini atau ke anak perusahaannya. Kalau di sini gaji segitu. Nah, di anak perusahaan kemungkinan Lebih baik. Kemungkinan itu yang kemungkinan. Tapi saya nggak pikir panjang, saya pikirnya bukan gaji lagi. Bidangnya berbeda, walaupun sama-sama di elektronik, di komunikasi. Pengalaman baru lah ya. Ya, pengalaman baru. Tadinya di pesawat, dan juga segala macam sipil, pasang batu, bikin pagar dan lain-lain. Dah lah, ilmu saya udah ini. Di sana komunikasi, saya masuk. Jadi masang-masang BTS. BTS ya. Handphone, mau di gedung, di lapangan, pokoknya tower-tower handphone lah. Tower sinyal gitu ya. Sinyal. Akhirnya pelajaran itu terserap. Suatu kali, betul. Pada waktu di Batam itu mendapat panggilan tawaran kerja di Malaysia. Memang di penerbangan. Itu awal perubahan. Ya awal perubahan ngomong duit ya, Iya. ngomong duit. Itu Tahun berapa tuh? tahun 2009 10. apa 10 ya waktu itu. Akhirnya saya berangkat ke Malaysia. Johor. Dengan di Selangor, Salam. Dengan buta sekali maksudnya Geografi. apa sih yang tanya ke siapa gitu, ke siapa, bagaimana prosesnya itu nggak tahu. Job desk-nya maksudnya lu buta job desk-nya. Bukan cara-caranya gitu. caranya. Kalau job desk kan udah di penerbangan ya, teknisi lah gitu. Cuman di sana tuh bingung, nanti saya bagaimana, kemana, terus ngurus apa saja gitu kan nggak tahu sama sekali. Tahunya kan di TV waktu itu kan di Malaysia itu kerja ya bayar. Berarti Kadang di ini sama TKW dulu ya? Ya TKW. Jatuhnya lu ke TKI lah, bukan TKI ya, TKI. Lebih ke birokrasi. Berarti Ya. lu ke dari penyaluran ya? Ke yayasan? Enggak, langsung sama teman-teman kerja dulu yang sudah punya kenalan di sana, akhirnya saya berangkat. Tapi singkat cerita lah, akhirnya berangkat, diberanikan diri berangkat.
Ternyata di sana bengkelnya belum ada. Hmm. Pas ke sana bengkel pesawatnya belum ada. Terus? Baru ngebangun. Nah, Padahal ilmu saya kan di situ. Ilmu bener-benernya ilmu saya di bengkel pesawat lah, memperbaiki komponen pesawat. Memang sudah di situ saya bertahun-tahun. Ternyata di sana dia punya usaha selain penerbangan. Dia mau lompat dia rupanya di sana. Dia mau membuat sebuah bengkel pesawat. Jadi masih bangunan kosong. Tapi sambil dia berjalan, dia rupanya sudah eksis, punya usaha prepare bagian-bagian dari BTS itu tadi. BTS apa tuh? Tower handphone itu. Ya memang nggak, kalau tadinya di sini masang, di sana memperbaiki perangkatnya. Gitu. oh, Tapi kan kita ke lapangan juga, jadi akhirnya itu yang tidak ada dalam waktu pertama kali penawaran. Karena pada saat di handphone saya udah merasa jenuh, pengen kembali ke dunia penerbangan kembali, kan kangen tuh. Ya udah akhirnya ke sana. Dan juga tambahan lagi perbaikan kereta api. wih, Wow. Di sana berbagi kereta api punya KLI apa tuh namanya, kereta api Asia di sana. Loko dan listrik. Ya, ada loko dan juga listrik, ada semuanya di sana. Nah, 2 tahun di dunia itu, tahun ketiga mulai bangkit itunya, apa namanya, penerbangannya, mulai bisa apa namanya, bisa dapat job, dapat sampai akhirnya tahun ke-4 mau ke-5. 5 tahun saya udah mulai jenuh karena mungkin dari sisi finansial itu udah apa ya, tujuan saya pengen beli rumah sudah udah tercapai semua. pengen, ya artinya udahlah saya pengen kembali ke Kampung halaman lah. kampung halaman lah, ke sini lagi. Ternyata karena ditawarin duit sebanyak apapun ternyata udah nggak menarik lagi. Makanya ada pepatah, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas. Ternyata saya ngerasain tuh udah, gimana ya, udah Titik jenuhnya udah. aduh ada titik jenuhnya, pengen balik gitu. Padahal kalau ngomong gaji kesini kan balik lagi zero, nol besar. Mau kerja apa lagi? Kembali seperti dulu lah. Dari situ tuh. Ya dari situ balik ke sini, tapi kan sudah punya rumah. Artinya sudah kebeli lah, walaupun masih begitu kondisinya. Tapi intinya Jadi payah lu udah jadi tercapai. payah udah tercapai. Mimpi lu Ya, sudah. anak sudah ada gitu kan. Sudah, apalagi Iya. tinggal hidup sini kan, tujuan kita biasanya rumah dulu kan, kalau orang kerja dari kampung dulu beli rumah. Ya tapi setelah pulang nganggur, jadi pengangguran. Kepikir apa lagi? Nah di situ itulah dunia kita mulai jualan plastik, jualan Usaha es, ya, lebih ke bisnismen ya. lebih bisnis, tapi akhirnya Entrepreneur ya. ya entrepreneur. Ya tapi ujung-ujungnya kembali lagi ke penerbangan lagi. Penerbangan ya sampai sekarang ke dunia pesawat lah, perbaikan gitu. Nah, beberapa bulan lah, mungkin baru sebulan 2 bulan ini mulai merambah bisnis ke perbaikan mesin las industri. Yang dulu pengen kerja di pabrik, saya masuk ngambil job dari mesin-mesin pabrik lah untuk diperbaiki. Itu udah mulai Sekarang udah ngembangin sayap sendiri tuh ya. Lagi seperti itulah, mencoba ke sana. Belum kelihatan seperti apa, ya sudah ada pekerjaan 1-2, tapi ya kan proses kan. ya baru mulailah. Ya kan? Perbaikan mesin-mesin las, terutama kalau mesin-mesin elektronik lain, robotika dan lain-lain, ya kebetulan karena ada teman kita kan, Johan itu kan dia sudah di industri lebih dulu awalnya. Johan Jadi kita berkolaborasi lah. gue lihat sedikit. Itu sih sampai sekarang. Apakah ini comfort zone? No, I don't know. Mungkin enggak juga sih ya. Karena Belum. Karena sampai titik saat ini ya banyak yang sudah dihasilkan juga gitu kan. Ya, tapi belum sih. Masih ada satu hal. Sebelum masih ada mimpi yang belum tercapai. Masih ada mimpi ya. Artinya Lebih tepatnya seperti itu. belum, kalau apa sudah confirm, nggak tahu, belum ada jawabannya. Nah, untuk lo Nah, gimana? kesana lanjut. Karena ada posisinya, saya sudah di posisi yang zona sangat nyaman. Iya. Saya lihat kehidupannya sudah enjoy. Iya.
Itu menurut bapak-bapak. Saya lihat tidak lagi ada masalah. Sekarang kalau ukurnya kayak Bauer, dia Iya. udah punya rumah, ya kan, dia udah punya keluarga, dia punya ini Pekerjaan, salah satu apa. comfort zone karena udah memiliki apa yang sebelumnya belum dimiliki. Ya. Nah, lu juga Artinya begitu ada kan? grafik. Proses lu kan dari nol, dari mulai lu secure parking, terus ke kargo, terus ke chemical, akhirnya lu dapat mimpi lu walaupun belum semuanya, akhirnya di komuter lain kan. Di sini Pada usia ini ya. ya di titik ini lu udah mendapatkan aset kayak rumah, ya kan, kendaraan. Nah, gimana Itu tuh? aset yang paling termahal itu keluarga, bro. Ya, itu kan emang prioritas. I know. Gue harus kembalikan lagi Master tuh ke satu hal dasar yang memang harus tahu, keluarga itu memang gak ada nilainya gitu ya. Lu mau tanya apa? Gue tuh masih muda, gue lu. Nah, iya, lu Bukan, ini soal pekerjaan. kerjaan lu lah. Iya ya. Apakah lu Iya. sudah pada titik di mana lu udah Apakah lu mau pindah lagi? ya kan ada ya masih. Gua kok perasaan gua kok nggak nyaman ya. Sudah bukan keterpaksaan lah. Kan gua juga pernah ngerasain bahwa kerja itu gua agak sedikit terpaksa karena memang karena ada rasa-rasa itu. Ya kan Iya. lu dari secure park cuma setahun. Gua yang gua rasain Nikah gua aja 2 saat tahun. ini, yang gua rasain saat ini, gua sangat bersyukur sama kondisi gua saat ini karena Tuhan telah berikan rezeki gua yang Ya, lumayan lah. ya lah. Lumayan. Gua nggak bisa bilang lebih atau kayak gimana. Gua juga nggak mau lupa syukur dan nikmat ya. Artinya pada saat titik usia gua saat ini gua dapetin kerjaan seperti ini, kerjaan saat inilah ya. Berapa sih sekarang lu? 32. Ya kalau ngeliat bagus, jadi dia posisi 32 lu udah pada titik kalau umumnya keluarga rumah tangga ya, ada rumah, ada mobil dan lain-lain. Kalau saya itu pada tahun ke berapa ya mulai menikmati itu mungkin 36 kayaknya. Maksudnya mulai merasakan bahwa oh ini udah kecapai lah gitu. Jadi nggak harus mengoyo yang Tidak seperti seperti yang dulu bahwa tujuan kita biasanya sih tujuan itu ya rumah tempat tinggal paling utama lah. Kalau soal kekayaan tuh ya, itu nasib lah, nggak relatif lah itu. Nggak ada ukurannya kalau kekayaan. Nggak ada ukurannya. yang gue rasain pada posisi saat ini gue emang udah nyaman. Nyaman, jadi Udah lu nyaman. nggak ada rencana pindah-pindah lagi. Nggak ada menutup kemungkinan ketika kesempatan yang lebih baik itu datang dan gue bisa mengatakan gue tidak ingin pindah gitu, karena tetap yang gue bilang tadi, basically gue suka new experience, pengalaman baru, hal baru, basically. Tapi kalau untuk soal kenyamanan saat ini, di titik saat ini gue dapet, ya gue cukup nyaman. Artinya dengan kerjaan yang saat ini, dengan salary yang gue dapat saat ini, dengan kebutuhan keluarga gue saat ini, ya gue rasa cukup bersyukur lah, gue cukup gitu ya. Maksudnya ya gue nggak kufur nikmat atau gue nggak lupa nikmat. Akan Tuhan kasih gue rezeki gitu. Tapi kalau lu tanya soal apa kalau pengen meloncat lagi di, kalau kesempatan itu ada, why not? Ya. Tapi Ya, yang paling tidak gini, karena kan gue pernah merasakan nyamannya bekerja, bahkan tidak memikirkan gaji, tidak memikirkan itu pernah juga dapat gaji tinggi, tetapi nggak nyaman. Nggak nyaman. Ya. Kita sudah merasakan bahwa mau gimana sih? Gue nggak bisa nerangin dengan itu ya, artinya di sebuah tempat yang rame banget itu, kita tuh kayak sendirian, sepi, nggak ada yang ini. Pokoknya pernah ada pada titik itu. Padahal finansial boleh lah. Under pressure mungkin? Boleh. Enggak. Nggak ada. Enggak, lu Pressure-nya memang satu-satunya ada di negara lain, itu satu. Tapi pernah juga kan di Indonesia. Yang waktu di batas itu saya udah gak nyaman dengan lingkungan bekerja. Satu, yang kedua mungkin resikonya terlalu tinggi karena kita kan suka naik tower, kerja malam, naik plafon yang banyak listrik gak kelihatan gitu kan, banyak kejadian gitu ya. Sedang merangkak-rangkak di plafonnya, narik kabel, ternyata kesetrum, kan ada beberapa lah gitu. Jadi itu resiko-resiko yang tinggi juga karena kerja malam tuh bikin saya nggak betah. Kemudian lingkungan kerja juga tidak bekerja secara tim. Itu faktor pendukung banget. Ya makanya jadi itu nggak betah juga. Tapi artinya, padahal kalau dibanding dengan gaji sebelumnya yang cuman
150 sampai 450 waktu itu, apalagi udah punya istri ke 7,5, enjoy aja gitu. Enjoy dalam artian menikmati hidup aja sih. Karena keinginannya apa sih? Kan neko-neko juga sih. Mungkin setelah kesini banyak juga keinginan ini itu. Jadi mungkin ya, lebih kayak gua kalau menurut pemikiran gua gini, Bore. Di satu sisi lo hobi, tidak menutup kemungkinan ya. finansial pun mendukung gitu, ngerti ya? Jadi artinya yang nggak ada semacam pressure dari keluarga atau semacam pressure dari kebutuhan yang memang nggak tersanggupi gitu. Jadi dulu kalau ngomong mimpi kecil, saya masih ingat dulu kan di kampung itu cuma ada radio atau TV TPI ya waktu itu ya. TPRI. Ya TPRI kan, TPI numpang di TPRI kalau di kampung itu. Joshua apa tuh? Habibie ya, Profesor masalah lagunya. Karena kalau kita sedang tidur di rumput, di sawah, di kebun itu kan melihat pesawat kan cuma kecil ini ya. Kecil gitu. Aduh, saya pengen. Kemudian ada filmnya si Joshua itu tentang bikin pesawat terbang gitu. Oh iya. Itu udah dari situ tuh terus gitu kayak pengen di situ. Dan mimpi itu kesampaian walau bukan menjadi profesor Atau walau pilot. bukan kerja di pabriknya, tapi memperbaiki benda itulah yang tadinya terbang lihat kecil itu dinaikin dan diperbaiki. Nah, itu kepuasan yang Ya apa ya? tercapai benar-benar ini ya. Gitu. Nggak bisa digambarin lah ya, nggak bisa dibayar dengan materi lah ya. Sama itu nggak bisa. Kalau materi yang mengikuti ini sih ya karena proses aja barangkali. Pendukung ya. Mendukung. Tapi kalau ngelihat materi apakah sekarang comfort? Ya enggak juga. Kalau ngomong comfort, saya comfort yang dulu. Iya. Kalau merasa kenyamanan ya nyaman hidup itu ya nyaman yang Jadi dulu. macam-macam gaji kecil orang ya. Gaji kecil tapi kayak beban itu nggak ada walaupun udah punya istri waktu itu kan. Kalau ngomong kenyamanan, kalau sekarang ini nggak tahu kenapa kalau membandingin kita yang dulu enggak. Padahal kalau ngomong pendapatan ya karena dulu masih sekolah. Sekolah sambil kerja lah gitu istilahnya. Tanggungan belum ada juga ya. Comfort atau enggak comfortnya? Kalau gue bilang basically ya manusiawi sih, Pak. Ya dari situ banyak faktornya, ambisi, ya kan? Cita-cita atau kekurangan materi yang nggak tahu sampai kapan materi itu akan terpenuhi gitu kan? Ya kalau ngomong materi ya Ini juga sih. makanya kita bahas comfort itu dari konteks apa pada comfort gitu lah. Ya artinya comfort dalam sisi kerja lah kan. Pada saat inilah gitu ya. Iya, kan pada gua saat kan titik. kayaknya gua comfort nyaman itu kan bukan juga di materi. Betul. Kebetulan di pekerjaan karena sesuai bidang Lingkungan mendukung ya. lingkungan ini kan lingkungan sama lingkungan Iya. lingkungan Kayak gini oke. nih, kita tinggal di satu lingkungan. Lah benar saya berapa di sini tinggal berapa tahun, berarti saya gabung ikut 3 tahun ya. itu hanya 2 tahun. 2 tahun. Saya itu cuman pulang perjalanan 2 jam naik motor itu capeknya luar biasa. Pulang set balik plek. Besok pagi berangkat. Bukan salah duduk, justru waktu itu duit itu lebih banyak dari sekarang. Waktu itu artinya pendapatan tuh jauh lebih banyak. Di sini udah 5 tahun ya, tahun kedua, tapi nggak kenal tangga. Artinya capeknya itu luar biasa. Untuk sosialisasi Menikmati ya, sendiri ya menikmati bahkan sampai mau menjual rumah ini karena nggak nyaman gitu. Artinya Iya. dibilang apaan comfort ya enggak lah, walaupun duitnya banyak gitu nggak nyaman gitu. Mau kan mau jual lagi dan mau beli di sana. Tapi kayaknya di tahun ketiga mulai ada apa sih sosial gitu ya dengan lingkungan. Yang tadinya berbeda, apa yang berbeda sih? Pada saat capek di jalan, yang tadinya di gerbang cuman bleng gitu, sekarang udah mulai sedikit hilang pada saat menyapa gitu, menyapa tetangga yang Worth it banget di lah ya. situ gitu kan, gitu. Itu sudah mulai sosial. menghilangkan rasa capek sampai rumah ya udah, apalagi lingkungan mendukung. Ini ngomongin Kenapa capek, sih? ngomongin capek nggak capek. Lu kerja shifting kan dia? Pagi, siang, malam, Benar. pulang pagi. Iya. Lu udah berapa tahun sih dengan kerja shifting itu? Di?
Gua kurang lebih mau jalan 4 tahun ya. 4 tahun ya. Yang shiftingnya ya. Iya. Nah, lu nggak melihat, ya gua nggak tahu lu itu comfort zone lu atau nggak, tapi kan dari segi kesehatan lu kan lu nggak tahu nih. Lu berani nggak sih keluar dari dunia shifting itu? Kan kedepannya lu nggak tahu nih, penyakit dalam ini penyakit dalam yang dihajar lu. Gue bilang itu masuk ke dalam resiko ya. Kalau menurut gue resiko gue kembalikan lagi. Bukan gue soalin, tapi gue kembalikan lagi. Gue percaya semua itu udah diatur Tuhan. Sebagaimana kita mengatur pola kesehatan, pola hidup kita, olahraga pun. Bahkan ada lo cerita teman gue itu nggak merokok. Hidup bersih, lingkungan tanpa rokok, teman pun tidak merokok, orang tua pun sama sekali gitu kan. Tiba-tiba dia kena tumor paru gitu. Itu bukan cerita, ada terjadi. Dan terjadi banyak. Iya. Menurut gua, Tapi lu udah check up sekarang? apa? Gua setiap tahun ada check up medical check up. Medical check up gua kemarin terakhir nilainya A+. Dan standarisasi di tempat gua tuh seperti pilot kesehatannya gitu. Jadi ya worth it sih bagi gua sebagai seorang karyawan difasilitasi medical check up tuh semata-mata. Kan ada orang yang karyawan tuh di medical check up seolah-olah kayak perusahaannya itu khawatir, bukan khawatir sih, kayak lu jangan-jangan lu berpenyakit gitu kan. Kalau gua kayak lebih yang, gua kok ngerasa kayak dipeduliin gitu kan. Setiap tahun gua dicek kesehatannya gitu kan. Dengan fasilitas-fasilitas yang dikasih tuh Bagus, artinya sih justru situ juga salah satu juga kalau begitu kita udah mikirin kesehatan, resiko. Dulu saya nggak akan di medik ya di situ. Karena kan ada resiko. Selain saya kerja malam di lapangan yang terbuka, itu udah otomatis mempengaruhi badan. Otomatis. Belum lagi resiko terjatuh dari tower, betul, kesetrum, itu dan lain-lain. Itu resiko-resiko langsung yang lah. Iya. Padahal sebelum bekerja ada briefingnya, standarisasinya ada lah ya. Tapi namanya orang capek, betul, kerja malam ngantuk, kita kehilangan. Ya itu kembali lagi. Itu Ya tadi gue bilang sistem kerja itu kan pasti ya biasanya dalam suatu unit itu, dalam satu instansi atau perusahaan itu pasti, apalagi bergerak di bidang apa ya, proyek dan lain-lainnya lah. Pasti itu ada namanya safety. Tim safety-nya ada lah. Iya ada. Nah, dari situ kan sudah ada barometer dan parameter lu harus bergerak seperti apa dalam bekerja gitu. Cuman ya kayak gue ngerasa gue shifting, gue kayak difasilitasin mes, makanya gue setiap sore berangkat kerja, besok pagi tuh gue nggak lalu lalang kayak semacam gue melek 24 tuh enggak, gue tuh kerja ya sesuai di bawah 8 jam atau 8 jam gitu kan. Selebihnya gue dikasih waktu istirahat dan disediakan tempat mes, terus gue subuhnya atau paginya gue harus berangkat lagi. Ya gue rasa sih sama halnya kayak kita orang gitu lah ya, kita sampai rumah walaupun office hour ya gue rasa ada yang begadang gitu kan. Kembali lagi kepada kita untuk ngatur pola kesehatan masing-masing sih. Kayak gue sih biasanya nih, gue biasa dikasih jus kunyit sama bini gue, atau gue makan bawang putih setiap seminggu sekali. Bawang putih itu 3 siung gue makan. Itu program wajib gue, walaupun badan gue nggak atletis begini, tapi lu nggak tahu kan gue punya pola kesehatan tersendiri. Itu kembali lagi gue bilang apa? Ya istri gue selalu ngingetin ya, minimal ada rempah yang dimakan untuk nyuci. Tadi mau dilandri. Ini mau bersihin nih kan? Ini sesuatu yang karena ini malah justru yang gue bilang yang pembunuh berdarah dingin ya rokok ini. Ya. Gue lebih setuju. Tapi bukan ini konten dewasa. Oh iya. Dari tonton oleh anak-anak kok. Iya. Tapi basically sih gue punya pola kesehatan tersendiri ya buat mengatasi atau menanggulangi penyakit-penyakit. Alhamdulillah kemarin 2 periode PSBB dan PPKM, alhamdulillah nih gue termasuk orang yang netral pure bersih dan enggak. Alhamdulillah ya, gue bukan. Ini ngomong tadi PSBB nih, gimana rasanya Bon? Karena dia mengundurkan diri, artinya dengan gagal berani kan, lu mengundurkan diri lah gitu. Kenapa? Apa yang bisa pertimbangannya apa? Ya, kok bisa? Gua pede aja deh gitu kan. Mengundurkan diri gitu. Ya secara material yang diberikan sama perusahaan ya gede lah gua ambil. Kenapa tidak? Apakah ada 2 pilihan? Apakah hanya 1 pilihan? Enggak, gua mikirnya cuan yang gua dapet. Why? Iyalah, 500 juta dikasih dengan masa kerja gua. Harus di blue nih, 500 juta nih, 500 juta gua dikasih di masa kerja 13 tahun. Ya gua ambil, gua dapat rumah, dapat mobil.
Ya udah, daripada gue ntar pending lagi tiba-tiba ada gelombang tertentu, terus ditawarin berkurang, kan sayang. Karena kesempatan pertama itu jangan Mau kayak pepatah. ya, kesempatan pertama itu Tidak adalah akan terulang lagi. Sekarang nih, nah dari lu karena lu ngambil resiko besar lu. Iya, itu udah gue pikirin. Dari gue mulai sama, gue kerja shifting Iya. 5 tahun. Dari gue kerja shifting, itu penghasilan salary gue tuh lebih besar dibanding gue office hour. Kenapa? Gue tuh orang yang dibilang, gue tuh butuh experience yang baru. Jadi gue kerja yang tadinya office hour terus pindah ke shifting gue pindah ke office hour lagi. Dari segi finansial aja saat gue pindah ke office hour udah berubah jauh. Basic salary gue berubah, ya kan? Jadi standar, ya kan? Dibandingin shifting, karena shifting ada lembur, ada uang shiftnya, ditambah uang salary-nya itu berapa kali lipat. Akhirnya gue ke office hour. Dari office hour itu gue mulai ke titik jenuh lagi. Wah, Artinya ada titik jenuh lah ya. titik jenuh. Ya. Ya, begini aja nih maksud gue. Sedangkan yang harus gue lihat adalah, wah, gue kalau begini terus masih prosesnya panjang, ya kan? Gue masih rumah harus ada cicilan, ya kan? Utang, kartu kredit, ya kan? Tanggungan lah. Tanggungan banyak kan? Macam-macam. Satu-satunya jalan apa? Kalau gue cabut ke perusahaan lain, gue harus lunasin dong, Ya. ya kan? Ya, makanya pas saat tawaran kesempatan itu datang, gue lihat angkanya lebih, ya kan? Ya gue ambil. Nah, sekarang kan gue, yang tadi gue bilang nih, Ya, dia sedang Bawor itu pernah melakukan kerja sebagai pelayan. Nah, gue juga ngalamin, gitu loh. Ya. Lu bayangin gue sebagai ya status levelnya kan udah menengah, manajerial menengah lah gue ya kan. Terus gue turun downgrade sampai titik paling titik paling bawah gitu ya kan. Siapa bilang titik lu sekarang downgrade? Ya iyalah. Barometernya apa? Gua dia kepala kafe loh. emang lu tahu dia aset deposito misalnya atau dia punya perusahaan? Gua udah pernah begitu, karena dia orang bank. Gua sih yakin. Iya. Itu udah dipikirkan.